bagaimana kita bisa melestarikan nilai-nilai tersebut seperti itu, melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Boleh Bu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kamar barata. Alhamdulillah. Kesing-kesing nyanyi. Baik. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dipertemukan di forum yang luar biasa. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya karena dapat berada di tengah-tengah narasumber yang hebat dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dapat menjadi sebuah pengalaman berharga yang dapat kita jadikan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik, perempuan yang lebih bermartabat di tengah-tengah peradaban saat ini. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh moderator, ya ini merupakan pertanyaan yang sangat menarik. Namun sebelumnya perlu kita pahami dulu apa perbedaan antara perempuan dan gender. Berbicara tentang perempuan, inilah keistimewaan dari ibu-ibu. Perempuan itu sendiri. Apa keistimewaannya? Ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh perempuan tetapi tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itulah sebabnya sehingga perempuan disebut makhluk yang mulia, yang kuat, luar biasa. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa perempuan itu makhluk yang lemah, ya saya kira sebagai perempuan kita dapat merasakan bahwa kita lebih kuat dan lebih hebat daripada laki-laki. Ya, itu. Yang kedua, gender. Gender ini adalah peran-peran yang dapat dilakukan secara bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi dalam hal pendidikan, sosial, dan budaya, peran perempuan jangan disepelekan karena kita dapat berkiprah secara bersama-sama untuk meraih cita-cita. Nah, tentu ada yang bertanya, bagaimana dengan perempuan Makassar? Nah, pada masa lampau dikenal bahwa peran perempuan Makassar itu dibatasi hanya pada 3 titik. Ya. Yang pertama di mana? Pertama, ya di kasur, ya kalau sudah berkeluarga di sumur dan di dapur. Ya, ini tentu ada makna filosofinya. Mengapa di sumur, mengapa di dapur, dan mengapa di kasur. Nah, inilah perempuan ini memiliki kekhasan tersendiri dan sampai saat ini pun peran itu tetap kita emban. Hanya tentu perempuan memiliki juga keluasan dalam berkiprah di dunia sosial dan budaya. Bagaimana peran budaya dapat bagi perempuan saat ini? Nah, walaupun kita sebagai perempuan yang memiliki kodrat sebagai perempuan tetap mencerminkan semangat dan budaya yang kita miliki. Sebagai orang Makassar, sesuai dengan pengalaman saya, nah ini pada masa saya masih kecil, perempuan masih dibatasi untuk melanjutkan pendidikan. Mengapa? Karena orang tua pada masa itu khawatir jika anaknya sekolah, pintar membaca dan menulis, takut mereka menyalahgunakan kemampuannya
itu untuk hal-hal yang negatif yang dapat ya, apakah sirik ya, dapat dianggap hanya untuk bermain cinta, surat-suratan ya, sehingga orang tua sangat khawatir terhadap hal itu. Dengan demikian pada masa itu perempuan dibatasi untuk melakukan pendidikan, melanjutkan pendidikan, cukup dapat membaca dan menulis dan tinggal di kampung. Alhamdulillah, ya saya sebagai seorang perempuan itu dapat melawan arus itu dengan memilih untuk melanjutkan pendidikan. Di masa itu, yes, saya hanya bercita-cita ingin menjadi guru SD. Karena itu setelah saya tamat di SPGN, ya saya terangkat menjadi guru. Tapi karena tekad yang kuat, saya menolak pengangkatan guru, lalu melanjutkan pendidikan di Ujung Pandang. Ya, waktu saya ingin melanjutkan pendidikan, alhamdulillah orang tua pun saat itu tidak melarang, hanya dengan menitipkan pesan-pesan dalam bahasa Makassar. Ya, anak tapi telepon apakah sedikit. Ini pesan-pesan budaya ini harus kita tetap jaga. Dan sebagai perempuan, ini orang tua berpesan. Nah, tadi netiantu tahu lagi. Seorang perempuan, lihatlah bagaimana keadaan ikan di pasar. Nah, karena cinikin jadi ukur dari pasar kan. Kuna talat-talat injang, mana tadi dia pabalian, waktunya ngali. Minta kuna dibu, katingaloan mo, mana nih dia pabalian, saya roti 100%. Ini adalah pesan yang luar biasa. Jadi inilah yang selalu saya, ada yang tahu artinya? Di sini ya paham mananya. Jadi saya kira tanpa membatasi itu kita selalu menjaga diri. Karena itu di dalam aktivitas kita, bagaimanapun tingginya pendidikan seorang perempuan, tetap menjaga hubungan harmonis dengan suami atau pasangan. Ketika kita berada di dalam keluarga, janganlah perbedaan misalnya pendidikan itu dianggap sebagai salah satu jurang pemisah antara suami dan istri atau keluarga. Ketika kita berada dalam keluarga, maka perempuan tetap menjaga harga diri laki-laki atau suami kita, karena kita tidak mungkin sukses tanpa dukungan dan motivasi dari seorang suami. Dan saya menganggap bahwa perempuan yang sukses karena adanya laki-laki yang hebat, yang penuh perhatian dan selalu mendukung. Jadi ini sangat susah. Tidak mungkin saya bisa seperti ini tanpa dukungan dari suami. Karena suami, bagaimana kalau kita tinggalkan, siapa yang ngurus? Dan inilah saya kira perhatian laki-laki itu patut kita hargai dan ajukan jempol. Kemudian ya tentu dalam era saat ini anak semua yang gadis ya kadang pengaruh barat ya sudah melanda kita, tetapi sebagai perempuan yang berbudaya kita jangan arus budaya barat, karena kita diikat oleh budaya tersendiri yang seiring dengan agama yang kita anut. Oleh karena itu, bagaimanapun pergaulan kita itu
istiadat. Ya,